Mari saudara kita membuka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 1 ayat pertama. Kita akan baca firman Tuhan ini. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Saya akan baca ayat ini dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Kami ingin memberitakan kepada kalian tentang Dia yang disebut firman, yaitu Dia yang memberi hidup kepada kita dan yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Kami sudah mendengar dan melihat Dia dengan mata kami sendiri. Sungguh kami sudah melihatnya, bahkan memegang Dia dengan tangan kami sendiri. Inilah kesaksian dari Rasul Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di ayat ini dia berbicara tentang Dia yang memberi hidup. Yesus yang memberi hidup. Saudara, kita akan belajar tentang apa arti hidup. Kita akan melihat supaya kita memahami apa arti hidup. Tentunya arti hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang berusaha untuk menemukan arti hidup ini. Berusaha mendefinisikan sendiri tentang arti dari kehidupannya. Mereka berusaha menemukan jawab tentang mengapa manusia ada di dunia, mengapa saya ada di sini, di tengah-tengah dunia ini, dan apa tujuan kita dilahirkan ke tengah-tengah dunia. Maka orang berusaha untuk menemukan makna dan arti dari kehidupan ini. Dengan berbagai pemahaman, dengan berbagai latar belakang yang mereka miliki, mereka berusaha untuk mendefinisikan apa arti hidup. Namun kita akan melihat apa yang Tuhan katakan, apa yang Alkitab mau sampaikan tentang kehidupan ini, sehingga kita menjadi jelas, kita menjadi paham apa artinya hidup ini. Firman Tuhan berkata, ketika seseorang tidak memahami arti hidup, maka hidupnya itu hanya seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Hidupnya tidak berarti. Hidupnya seakan tidak memiliki makna. Hidupnya hanya berlalu sekejap. Tapi dengan kita memahami arti hidup yang Allah mau sampaikan bagi saudara dan saya berdasarkan kebenarannya, maka kita akan menjalani hidup ini dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Yang pertama, saudara, apa arti hidup? Yang harus kita pahami, hidup bukanlah kesalehan. Kesalehan bukanlah arti hidup. Kita harus bisa bedakan hal ini. Kesalehan adalah latihan kita dalam ibadah. Sebagai orang yang percaya, memang kita harus mengembangkan dan membangun kesalehan hidup sebagai bentuk latihan kita dalam beribadah. Ada orang yang memiliki kesalehan hidup, tetapi sebenarnya tidak memiliki hidup itu sendiri. Makanya saya ingin membedakan bahwa hidup itu bukanlah kesalehan, dan kesalehan itu bukanlah arti hidup. Kesalehan itu bagian dari latihan ibadah kita. Saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di zaman Yesus, mereka termasuk golongan yang secara agama, mereka termasuk orang yang saleh. Mereka berusaha mengikuti ajaran-ajaran agama Yahudi. Mereka berusaha untuk mengikuti hukum-hukum Taurat. Tetapi Yesus pernah berkata, kalau kehidupanmu tidak lebih benar
daripada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya mereka tidak akan mendapatkan hidup. Mereka belum mengerti tentang kehidupan. Dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka secara manusia orang-orang yang saleh. Tapi mereka belum mengerti apa sesungguhnya arti kehidupan. Saudara, dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa arti hidup, saudara? Ayat ini menegaskan bahwa hidup adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus adalah hidup sejati kita, dan yang diam di dalam kita, itulah hidup. Ketika kita memahami bahwa hidup itu adalah ketika Kristus hidup di dalam kita, Kristus diam di dalam diri kita, maka Paulus berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, Paulus mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa ketika menemukan makna dari kehidupan yang sesungguhnya. Dari seorang penganiaya jemaat Allah, namun akhirnya hidupnya berbalik arah menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa ketika ia memahami apa sesungguhnya arti hidup. Sebelumnya ia memahami dari perspektif yang salah tentang kehidupan. Dia berpikir bahwa hidup adalah ketika ia bisa membinasakan gereja Tuhan. Maka dia berusaha menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, hidup adalah tentang Kristus yang hidup di dalam diri saudara dan saya. Karena hidup adalah Kristus, berarti Kristus adalah kehidupan kita yang diam di dalam kita. Maka karena Kristus yang diam di dalam hidup saudara dan saya, Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan ini yang akan membuat hidup kita tidak akan lagi sama sebelum kita di dalam Kristus, sebelum Kristus hidup di dalam kita. Ketika kita mengerti apa artinya hidup ini, bahwa hidup ini adalah Kristus hidup di dalam diri kita, maka ini akan mengubah arah langkah hidup saudara dan saya. Kita tidak akan sama lagi sebagaimana Rasul Paulus setelah dia memahami tentang apa artinya kehidupan baginya. Hidup ini yang dia hidupi adalah Kristus yang hidup di dalam dirinya. Maka dia menjadi seorang pemberita Injil. Menjadi seorang yang begitu giat dalam pelayanan. Saudara, firman Tuhan berkata, jika Kristus yang adalah hidup kita itu diam di dalam kita, maka kita juga akan turut dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan kita akan diberikan tempat bersama dengan Kristus di surga. Amin. Kalau kita memahami arti kehidupan ini, kita tidak akan mengejar perkara-perkara duniawi untuk memperjelas siapa diri kita. Karena kita tahu arti dari kehidupan, yaitu Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kristus yang berdiam di dalam diri kita. Dan kalau Kristus diam di dalam hidup kita, di dalam diri kita, kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita akan diberikan tempat bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Sebelum Tuhan datang, Kristus harus benar-benar diam di dalam hidup saudara dan saya.
Karena ketika Kristus diam di dalam hidup saudara dan saya, kita punya tempat di dalam kerajaan surga. Amin. Ketika Tuhan datang, kita akan dibawa oleh Tuhan ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Kolose 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, perhatikan ayat ini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus yang diam di dalam diri kita, menyatakan diri kelak. Artinya ketika Kristus datang kali yang kedua, maka Alkitab berkata, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Kita pun akan dinyatakan Tuhan dalam kemuliaan. Inilah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah orang-orang yang memiliki Kristus di dalam hidupnya. Selanjutnya dalam Efesus 2 ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Dalam Kristus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Kalau Kristus yang adalah hidup kita ada di dalam diri kita, Alkitab berkata, kita pun telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada kehidupan di dalam diri kita. Kristus yang adalah hidup kita itu yang menjadi sumber kehidupan kita. Itulah arti hidup yang sesungguhnya. Dikatakan juga dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Arti hidup adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita. Itulah arti hidup. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun di dunia ini kita akan mengalami kematian fisik secara tubuh manusia ini. Tapi ketika Kristus yang adalah hidup kita itu diam di dalam diri kita, maka Yesus berkata, ia akan hidup. Ia akan dibangkitkan walaupun ia sudah mati di masa ini. Amin, saudara. Arti hidup itu bukan tentang bagaimana kita dapat meraih satu kesuksesan dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa memiliki satu posisi yang tinggi di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita merasa saya sudah menemukan arti hidup kita. Tidak, saudara. Arti hidup yang sesungguhnya ketika Kristus hidup di dalam diri kita. Kristus berdiam dalam diri kita. Maka Kristus yang berdiam di dalam hidup kita ini yang akan menggerakkan langkah hidup kita. Dia yang akan mengatur arah langkah hidup kita. Dia yang akan membangkitkan kita nantinya. Dia yang memberikan hidup yang baru di dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Jadi saudara, hidup adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Yang telah menghidupkan kita yang mati karena dosa. Dan yang akan membangkitkan tubuh fisik kita ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam kemuliaan. Allah akan membangkitkan kita ketika Kristus yang adalah hidup kita itu berdiam di dalam hati kita. Itulah arti hidup. Kalau kita belum menemukan Kristus, sesungguhnya hidup itu hanya seperti uap. Tidak ada arti. Ada banyak orang saleh. Tapi sudahkah dia menemukan arti hidup? Sudahkah Kristus yang adalah hidup yang sejati itu diam di dalam hidup? Saudara, hal yang kedua, apa arti hidup? Yang kedua, hidup bukanlah perilaku baik. Hidup bukanlah perilaku baik. Perilaku baik bukanlah arti dari hidup. Amin. Manusia ketika diciptakan Allah dalam rupa dan gambar Allah, manusia itu punya kebaikan. Tapi manusia rusak, hancur karena kejatuhan di dalam dosa.
Namun demikian saudara, masih ada sesuatu yang baik yang tersisa dalam sifat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, masih ada sifat kebaikan yang tersisa di sana. Sehingga manusia masih dapat mengembangkan kebajikan-kebajikan alam di dalam diri manusia ini. Jangan heran, ada orang-orang di luar orang percaya lebih baik dari orang percaya. Ada banyak orang-orang tidak kenal Tuhan, tapi mereka punya perilaku yang baik. Kenapa? Karena mereka diciptakan Allah dengan kebaikan. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, masih ada sisa-sisa kebaikan, kebajikan-kebajikan yang bisa dikembangkan. Saudara, Konfusius, dia seorang tokoh yang sangat terkenal. Dia adalah seorang yang bukan pengikut Kristus, saudara. Tapi dia adalah seorang yang memiliki perilaku yang sangat baik. Tetapi perilaku baik itu bukanlah arti hidup. Akan tetapi saudara, kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengerti apa arti hidup. Orang bisa saja memiliki perilaku baik, tapi mereka sebenarnya tidak memiliki hidup. Karena tidak memahami apa arti dari kehidupan. Sebab saudara, Alkitab menyatakan hidup adalah tentang Kristus yang dinyatakan melalui diri kita. Itu hidup. Apakah Kristus sudah dinyatakan melalui hidup saudara dan saya? Itulah arti hidup. Dalam Filipi 1 ayat 21a, Rasul Paulus berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bagi Rasul Paulus, seluruh gerak langkahnya, seluruh tindakannya, seluruh pemikiran-pemikirannya, itu adalah tentang bagaimana Kristus dinyatakan lewat hidupnya. Itulah arti dari kehidupan. Hidup adalah tentang Kristus yang dinyatakan. Kristus yang nampak lewat seluruh hidup kita. Kristus nampak melalui diri kita. Itulah arti dari kehidupan. Yesus pernah mengisahkan seorang Farisi dan pemungut cukai yang sama-sama datang ke hadirat Tuhan, ke bait Allah. Orang Farisi ini dengan bangga dia berdiri di hadapan Tuhan karena ia orang yang baik. Dia berkata, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim. Aku bukan seorang pezina, aku tidak sama seperti pemungut cukai. Secara sosial orang ini tentunya di hadapan manusia orang baik. Dia tidak merugikan orang lain, dia tidak mencuri, dia tidak merampok. Dia tidak merusak rumah tangga orang, dia tidak berzina. Orang baik, orang yang demikian. Sementara itu ada seorang pemungut cukai juga yang datang ke bait Allah. Dia berdiri jauh-jauh, dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga ia tidak berani menghadap ke langit, dia tidak berani memandang ke atas. Dia hanya berharap akan belas kasihan Allah. Dia merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Sebagai seorang pemungut cukai, saudara, tentu dia ini dipandang orang yang tidak baik di tengah lingkungan masyarakat di mana ia hidup, karena ia seorang pemungut pajak. Pemungut cukai dikenal sebagai seorang yang suka menarik pajak lebih dari yang semestinya. Secara tidak langsung dia mengambil apa yang bukan menjadi hak. Dia bukanlah orang yang baik. Tapi Yesus berkata lewat dua orang ini, bahwa orang Farisi ini walaupun mungkin tidak baik, orang Farisi ini walaupun mungkin baik, saudara, tetapi ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia baik, dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak merugikan orang lain.
tapi ia tidak memiliki hidup karena ia belum mengerti apa artinya. Sementara orang pemungut cukai, dia orang yang berdosa, tapi ketika ia berdiri di hadapan Tuhan, dia dengan kerendahan hati menyadari bahwa dia orang yang berdosa. Dia membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa dia banggakan. Maka Yesus berkata, pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang sudah memiliki kehidupan. Lukas 18 ayat 11 sampai 14, saudara kita bisa lihat. Kisah ini. Dikatakan seperti ini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Sederhananya ini adalah orang yang punya perilaku baik. Kalau ada perampok tidak mungkin dikatakan orang baik. Orang yang suka berzinah tidak mungkin dikatakan orang baik. Dikatakan ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Dia baik, dia saleh. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pemungut cukai tidak berani memandang Allah. Dia merasa orang yang berdosa tidak layak di hadapan Tuhan. Beda dengan seorang yang dikatakan orang Farisi. Dia dengan percaya diri, merasa diri orang yang paling baik. Tapi Yesus berkata, ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, yaitu orang pemungut cukai tadi. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, walaupun orang Farisi ini, dia orang yang baik, tapi apa? Dia hanya mengekspresikan kebajikan alaminya dalam perilakunya yang baik. Kebaikannya itu hanya mengalir dari manusia lahiriahnya, dari kebajikan-kebajikan manusia alaminya. Dia belum memahami tentang hidup adalah Kristus yang dinyatakan lewat hidup kita. Kristus yang diungkapkan melalui diri kita. Jadi bukan lagi kebaikan kita yang mengalir dari karena memang kita terlahir sebagai orang yang baik. Kita dibesarkan di tengah keluarga yang mungkin baik, terdidik. Tetapi saudara, itu tidak menjamin bahwa seseorang sudah menemukan arti dari kehidupan. Ada orang yang terlahir memang dia baik. Karena mungkin dilahirkan oleh orang tuanya di lingkungan yang baik. Tetapi saudara, hidup adalah Kristus yang dinyatakan melalui kita dan yang diungkapkan dari dalam diri kita. Kalau kita melihat Filipi 1 ayat 22, saudara, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kalau aku harus hidup, berarti baginya itu adalah bekerja untuk memberi buah bagi kerajaan Allah. Dia ingin bahwa Kristus itu dapat diungkapkan lewat seluruh hidupnya. Itulah arti hidup dari Rasul Paulus. Dan inilah harusnya yang menjadi arti kehidupan orang percaya. Apa yang dikerjakan oleh Paulus itu sama dan mirip dengan kehidupan Kristus. Ketika Yesus ada di dunia, Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Paulus berkata, kalau aku harus hidup berarti bagiku aku harus bekerja, memberi buah-buah kehidupan, buah-buah pelayanan, buah-buah dari pemberitaan Injil. Dan Yesus berkata, bagiku
atau makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah arti kehidupan, saudara. Bagaimana lewat seluruh aktivitas kita bukan hanya mengekspresikan siapa diri kita, tapi harusnya ketika kita memahami tentang kehidupan, apa yang kita buat harus mengalir dari Kristus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Bukan dari kebajikan-kebajikan alami dari manusia yang telah jatuh. Ada banyak orang baik, tapi belum tentu orang itu mempunyai kehidupan. Ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang sangat baik, tetapi Kristus tidak nampak di sana. Hidup adalah tentang bagaimana Kristus dinyatakan lewat hidup saudara dan saya. Lewat seluruh kehidupan kita. Baik kita bekerja, baik kita hidup di dalam masyarakat, berjemaat dalam keluarga. Maka apakah Kristus yang dinyatakan lewat hidup kita, atau hanyalah kebajikan-kebajikan dari manusia? Manusia lahiriah kita, manusia alamiah kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara, apa artinya hidup itu? Apa sesungguhnya arti dari kehidupan ini? Yang pertama saudara, hidup adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Dan yang telah menghidupkan kita, memberi kita hidup yang baru, sehingga hidup kita tidak sama lagi dengan waktu kita belum ada di dalam Kristus. Itulah arti. Orang yang sudah dihidupi oleh Kristus, hidupnya tidak akan sama lagi. Tetapi yang kedua, hidup adalah Kristus yang dinyatakan melalui hidup kita. Kristus yang dinyatakan melalui seluruh kehidupan dan perbuatan kita. Lewat apa yang kita buat, di sana Kristus terungkap, Kristus dinyatakan. Orang bisa mengenali bahwa ini adalah anak-anak Allah. Jadi orang bukan menemukan kita. Orang bukan lagi berbicara tentang siapa kita. Tapi orang melihat bahwa dalam diri kita ada Kristus yang hidup. Sehingga apa yang kita buat itu menyingkapkan karakter Kristus. Apa yang kita lakukan itu benar-benar menunjukkan bahwa inilah Kristus itu yang hidup lewat hidup saudara dan saya. Sehingga saudara, semuanya bukan lagi tentang kita. Kalaupun kita berbuat untuk Tuhan, itu bukan untuk menunjukkan lagi siapa. Orang yang masih punya motivasi seperti itu, saudara. Entahkah dalam rumah tangga, entahkah dalam pelayanan, apakah dalam masyarakat, dia ingin melakukan sesuatu supaya orang tahu siapa dirinya. Berarti dia belum menemukan arti hidup. Orang yang sudah menemukan arti hidup, Paulus berkata bagiku, hidup adalah tentang Kristus yang dinyatakan. Maka dia harus bekerja untuk bagaimana buah-buah dari pelayanannya. Bagaimana Kristus itu dapat disingkapkan. Dan dia berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku. Jadi dia tidak lagi mencari kebanggaan-kebanggaan untuk dirinya sendiri. Karena dia sudah menemukan arti kehidupan. Apa yang ia lakukan bukan lagi merupakan ekspresi dari kebajikan manusia alamiah kita. Bukan lagi merupakan perwujudan dari kekuatan-kekuatan atau mungkin kelebihan-kelebihan kita. Tetapi ketika kita menemukan arti kehidupan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan sepenuhnya mengalir dari kehidupan Kristus yang diam dalam kita. Dengan demikian, saudara, yang nampak dalam hidup kita bukan lagi kita. Banyak orang ingin berbuat sesuatu supaya semakin nyata, supaya semakin terlihat siapa dirinya. Tapi kalau kita menemukan arti hidup, saudara, bukan lagi tentang kita. Semua yang kita buat itu tentang Tuhan. Karena Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Kristus yang diam dalam diri kita. Maka di dalam Yohanes 3 ayat 30.
Dikatakan ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yesus yang harus semakin terlihat, Yesus yang harus semakin nampak dalam diri kita. Bukan lagi diri kita, bukan lagi tentang aku. Justru aku harus semakin kecil, tapi Kristus harus semakin besar. Bukan lagi untuk menunjukkan siapa diri kita. Seakan-akan kita yang bisa melakukan sesuatu itu karena diri kita. Paulus berkata, kalaupun dia melakukan pelayanan, kalaupun dia menjadi pemberita Injil yang membawa kabar Injil sampai ke ujung dunia, dia berkata, itu bukan aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu adalah karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hidup. Jadi bukan lagi tentang aku yang harus terlihat, tapi tentang Kristus yang harus dinyatakan lewat seluruh hidup kita. Kristus yang harus terlihat. Maka di sini firman Tuhan berkata, ia harus semakin besar. Kristus yang harus semakin terlihat lewat apapun yang kita perbuat, lewat tutur kata kita. Kalau kita masih suka membela diri, itu menunjukkan kita belum menampakkan siapa Kristus. Kalau saudara melihat kehidupan Kristus, kalau Kristus sudah hidup di dalam hidup kita, dia yang akan menggerakkan seluruh langkah kehidupan kita. Dia akan menjadikan kita tidak sama lagi dengan sebelum kita ada di dalam Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi selanjutnya dikatakan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ketika Paulus sudah menemukan arti kehidupan, dia berkata bahwa dia telah mengalami anugerah Allah, kasih karunia Allah. Dan karena hal itu dia bekerja lebih keras, dia berbuat lebih banyak untuk Tuhan. Tapi selanjutnya dia tutup dengan satu pernyataan, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, yang diam di dalam aku. Paulus tidak lagi tentang dirinya dalam setiap pelayanannya, dalam pemberitaan Injil yang dia sampaikan. Bukan lagi untuk menunjukkan bahwa dia seorang rasul yang sangat besar, yang banyak merintis sidang-sidang pelayanan baru, yang banyak membawa orang-orang untuk mengenal kepada Injil keselamatan. Bukan lagi tentang dirinya, tapi dia menyadari, memang dia bekerja lebih keras karena pengalaman anugerah Allah. Tapi dia berkata, kalaupun dia bekerja lebih keras, itu bukan tentang dia lagi, tapi semua oleh karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Temukanlah arti hidup ini, pahamilah arti kehidupan. Hidup ini bukan tentang bagaimana kita mencapai kesuksesan secara dunia. Orang yang belum menemukan arti hidup, dia berusaha mengejar kesuksesan. Dia berusaha untuk mendapatkan jabatan-jabatan yang bagus di lingkup sosial, supaya terpandang di hadapan manusia, supaya orang mengakui siapa dirinya. Tapi orang yang sudah menemukan arti hidup, hidup itu adalah tentang Kristus yang diam dalam hidup. Amin. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri aku. Dia yang menggerakkan arah langkah hidup kita. Dia yang mengubahkan hidup kita. Dia yang memimpin kita. Dan hidup adalah tentang bagaimana Kristus dinyatakan lewat seluruh hidup kita. Karena kita sudah alami kasih karunia Allah, kita bekerja lebih keras dalam pelayanan. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk menunjukkan siapa diri kita. Tapi sepenuhnya kita sadari supaya hidup Kristus itu nampak dalam hidup kita. Karena kita sudah mengalami anugerah dan kasih karunia. Itulah arti kehidupan. Ketika kita menemukan arti kehidupan, maka hidup
hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Amin. Hidup ini adalah Kristus yang diam di dalam diri kita. Kristus yang diungkapkan lewat hidup saudara dan saya. Sehingga yang nampak bukan lagi kita, tetapi Kristus yang semakin bertambah-tambah. Kita yang semakin berkurang-kurang. Sampai akhirnya kita tidak terlihat. Biarlah hanya Kristus yang nampak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.